Hai semua, RTV kembali. Hari ini kita akan lanjut meringkat series The Last of Us episode 7. Seperti biasa, buat yang gak suka spoiler, kalian nonton filmnya di HBO or Maxstream ya. Baru deh balik lagi ke sini. Dan buat yang masih baru ketemu, silahkan kalian nonton dari awal dengan mengklik link yang muncul di pojok kanan atas ini. Oke, kita langsung mulai aja yuk. Kita melihat kondisi Joel yang sekarat di episode sebelumnya, dan kita tahu jika Ellie selama ini benar-benar peduli pada seseorang kan. Misalnya Ellie yang gak mau meninggalkan Tess dan juga memaksa Joel mengucapkan selamat pada Tommy atas pernikahannya. Dan juga kalian gak boleh lupa tentang Ellie yang berusaha menyelamatkan Sam. Lalu bagaimana mungkin Ellie akan meninggalkan Joel terkapar sendirian? Ellie berhasil membawa Joel ke sebuah rumah kosong di pinggiran kota. Ellie melakukan yang terbaik yang ia bisa untuk menghentikan luka pendarahan Joel di perutnya. Namun, Joel justru memaksa Ellie untuk pergi ke tempat Tommy lagi di utara dan menyuruh meninggalkannya. Ellie menyelimuti Joel dengan jaketnya dan beranjak pergi meninggalkan Joel dengan mata yang berkaca-kaca antara kedua tokoh ini. Saat Ellie memegang gagang pintu, kita flashback ke masa lalu Ellie saat berada di zona karantina Boston. Ellie dan anak-anak yang lain sedang latihan berlari. Salah satu temannya yang bernama Bethany tiba-tiba merampas Walkman Ellie dan menyuruh Ellie supaya mencoba berlari lebih cepat. Ellie berkata dia gak mau mencari masalah, tapi Bethany menyinggung soal sahabat Ellie yang suka berkelahi dan sekarang sudah gak ada bersama mereka lagi. Ellie merasa gak terima dan langsung membogem wajah Bethany. Dan Ellie juga mendapatkan pukulan di mata kirinya hingga menghitam guys. Atas kejadian itu, Ellie dipanggil Kapten Kwong untuk dimintai keterangan. Meski sebelumnya Ellie juga sering gak berperilaku baik, tapi belakangan ini perilaku Ellie justru lebih buruk. Kwong mengatakan bahwa Bethany ada di rumah sakit dengan 15 jahitan. Dan Ellie menyuruh Kwong untuk melemparnya ke dalam lubang kematian. Tapi Kwong berkata lubangnya gak berfungsi dan akan memberikan hukuman baru. Kwong mengatakan jika Ellie sebenarnya pintar dan berbakat menjadi pemimpin. Namun Ellie kerap menanggapi hal-hal buruk. Intinya gak bisa mengontrol emosi gitulah guys. Kwong memberikan pilihan apakah Ellie masih ingin mentaati peraturan dan akan menjadi perwira federa nantinya, atau menjadi pembangkang dan akan menjadi pelayan anak-anak yang lain di sisa hidupnya nanti. Ellie bertanya, kenapa Kwong sangat peduli. Kwong berkata bahwa suatu saat apa yang dijalankannya sekarang mungkin akan runtuh dan semuanya akan kacau jika gak ada pemimpin yang melanjutkannya. Dan mungkin saja Ellie bisa jadi pemimpin itu di generasi berikutnya. Dan Ellie dituntut harus bijak dalam memilih jalan mana yang harus ditanggapi. Sebelum pergi, Ellie meminta Walkman-nya kembali dan Kwong memberikannya. Malam harinya, Ellie membaca komik Savage Starlight di kamarnya saat hujan turun di luar sana dan melihat ke tempat tidur kosong di kamarnya, di mana itu adalah tempat tidur sahabatnya yang sudah 3 minggu tidak kembali setelah dimasukkan ke dalam lubang kematian. Beberapa jam kemudian, setelah lampu dimatikan, seseorang merangkak ke kamar Ellie dari jendela dan menutup mulut Ellie. Ellie pun menendang orang itu dan menodongkan pisau, tapi ternyata dia adalah Riley, sahabat sekaligus teman sekamarnya. Ellie langsung bertanya kemana saja selama ini. Bahkan Ellie mengira Riley sudah meninggoy. Riley berkata dia baik-baik saja dan hanya pergi sebentar. Ellie berkata harusnya Riley memberitahunya dulu kemana dia akan pergi. Riley mengaku bahwa dia bergabung dengan Fireflies, tapi Ellie gak percaya. Riley lalu memberikan bukti dengan mengeluarkan senjatanya yang dia dapatkan dari Fireflies. Riley akan memberitahu Ellie segalanya, tapi Ellie harus ikut dengannya lebih dulu dalam beberapa jam dan menikmati malam terbaik dalam hidupnya. Meski awalnya Ellie menolak, tapi pada akhirnya mereka tahu kalau pemaksaan akan berujung jawaban iya. Jadi mereka gak perlu basa-basi tuh dan langsung pergi setelah Ellie ganti baju. Riley mengatakan kemana mereka akan pergi itu adalah rahasia dan Ellie harus mempercayainya. Keduanya merangkak keluar jendela dan berpetualang di jam 2 pagi. Mereka segera bersembunyi saat ada mobil patroli federa. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sambil mengobrol cekikikan tentang Bethany yang dibogem Ellie sampai dijahit 15. Dan juga Carol yang sebelumnya berkelahi dengan Riley yang menyebabkan Riley dimasukkan ke dalam lubang kematian. Mereka lalu menaiki tangga 7 lantai dan menemukan mayat.
Riley berkata jika kemarin masih gak ada tuh mayat. Mereka mengira jasad itu bundir dengan mencampurkan miras dan pil. Ellie mengambil botol alko di samping mayat itu dan tiba-tiba mereka berdua malah tertawa cuy. Kemudian mereka saling berbagi minuman menyegarkan itu. Lalu Ellie bertanya apakah itu pertama kalinya Riley melihat mayat. Riley mengatakan tidak, karena sebelumnya Riley juga sudah melihat jasad orang tuanya. Ellie bertanya apakah dia bisa memegang senjata yang dimiliki Riley. Meski ngoceh tentang peraturan Fireflies, tapi ujung-ujungnya Riley memberikannya pada Ellie. Karena mereka memang sedekat itu sahabatannya guys, jadi sudah saling percaya satu sama lain gitu. Ellie bertanya apakah Riley mulai berkencan dengan pria Fireflies sehingga dia memutuskan untuk menjadi teroris. Riley dengan bercanda mengatakan iya, tapi kemudian mengatakan bahwa suatu malam saat berada di dalam lubang, Riley menyelinap keluar dan seorang wanita berusia 40 atau 50 tahunan gitu mendatanginya sambil berkata jika dia terkesan melihat Riley menyelinap. Dan setelah Riley memberitahu wanita itu pendapat negatifnya tentang Fedra, wanita itu menawarkan apakah Riley ingin masuk ke dalam kelompoknya. Dan saat Riley berkata iya, ya udah tuh, Riley sudah langsung jadi bagian Fireflies. Ellie mengejeknya, semudah itukah Riley melupakan Fedra yang menyatukan semuanya? Riley berkata meski Ellie suka berdebat, namun mereka sedang dalam misi. Kemudian mereka melompat dari atap ke atap lain di atas gedung, lalu berhenti sejenak dan melihat ada banyak cahaya lampu di kota. Yang itu tandanya Fedra sudah mulai membangun apartemen baru untuk orang-orang. Mereka lanjut memperdebatkan antara Fedra dan Fireflies lagi. Apapun itu, mereka berdua tetap sahabat. Dan tentang kelompok apa yang mereka pilih ataupun perbedaan pendapat dari dalam diri mereka masing-masing gak akan merubah persahabatan antara kita. Oh, ye. Malah nyanyi gua cuk. Riley membawa Ellie ke mall yang sebelumnya ditinggalkan karena kabarnya penuh dengan infeksi jamur. Kemudian mereka menyelinap masuk melalui lubang dan Riley berkata saat Fedra menghubungkan apartemen baru dengan listrik, mall itu juga terhubung, sehingga listrik di sana juga ikutan menyala. Riley menyuruh Ellie untuk pergi keluar melewati pintu lebih dulu dan meminta agar berteriak jika sudah sampai. Saat Ellie berteriak, Riley menyalakan listrik dan tara! Mall pun menjadi terang dan gak akan kelihatan dari luar karena posisi mall tersebut terisolasi. Ellie pun terdiam kagum karena itu baru pertama kalinya dalam hidup melihat mall. Dan Riley berjanji akan menunjukkan the 4 wonders of the mall alias 4 keajaiban di dalam mall. Mungkin 5. Yang pertama, Riley menunjukkan eskalator alias tangga berjalan pada Ellie. Dan Ellie sangat senang kegirangan tuh. Di sini tingkah laku bocah mereka mulai kelihatan guys. Sebelum-sebelumnya kan pada serius tuh. Ellie bertanya apakah ini salah satu keajaiban dan Riley berkata tentu saja dan mungkin masih ada 5 lagi. Saat mereka berjalan-jalan di mall, Riley menunjukkan bahwa tempat itu sebenarnya gak benar-benar penuh dengan orang yang terinfeksi. Ellie bertanya mengapa beberapa toko masih penuh dan yang lainnya tidak. Riley menjawab kalau kata ibunya ketika wabah terjadi, beberapa toko dijarah dan yang lainnya tidak. Orang-orang mengambil apa yang mereka butuhkan atau inginkan. Mereka kemudian berhenti sejenak di toko Victoria Street terdekat hanya untuk melihat ini. Dimana Riley gak percaya orang bisa menginginkan benda apa ini ya. Riley kemudian tertawa dan mengatakan kalau dirinya sedang membayangkan Ellie menggunakan benda ini. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan Riley meminta Ellie menutup matanya, kemudian menuntun Ellie ke suatu tempat. Lalu saat Ellie membuka mata dan tara, udah 2 kali taranya. Sebuah keajaiban lainnya yaitu komedi putar kuda-kudaan. Dan mereka pun riang gembira menaikinya, saling tatap-tatapan dan tertawa. Ya kalian pasti paham lah. Bagaimana kalau lagi gabut bareng sahabat, tatap-tatapan aja bisa membuat ketawa kan? Mereka berdua lalu kembali berbagi alko. Sangat indah ya momen anak-anak minum alko ini. Kemudian Ellie bertanya apakah Riley pergi karena ingin membebaskan semua peraturan-peraturan aneh Fedra. Meski ragu, Riley mencoba optimis dan berkata jika Fireflies akan berhasil dan mereka sedang menerapkannya di salah satu tempat, yaitu di kota Kansas, yang kalau kita tahu dari sebelumnya, itu gak berhasil guys dan kota tersebut jadi kacau kan.
Ellie berkata Riley gak harus pergi dan bisa kembali lagi ke Fedra. Kemudian mereka bisa membuat segalanya lebih baik dan menjalankan banyak hal bersama. Namun Riley berkata mungkin Ellie masih bisa melakukan banyak hal, tapi Riley sebentar lagi akan berusia 17 tahun dan cepat atau lambat dirinya akan dibuang oleh Kwong untuk hidup mandiri tanpa tujuan. Riley sendiri gak tahu kenapa dia gak memberitahu Ellie sebelum kepergiannya, karena mungkin saat itu dirinya terlalu panik. Dan semakin hari dirinya semakin sulit untuk bertemu Ellie, padahal Ellie adalah satu-satunya yang paling dirindukan dari tempat tersebut. Pengungkapan itu sepertinya membuat Ellie merasa sedikit lebih baik. Riley kemudian berkata sudah waktunya untuk pergi dan masih ada lebih banyak keajaiban untuk dilihat. Riley kemudian membawa Ellie ke stand foto yang masih berfungsi dan Riley memasukkan uang $5 untuk foto mereka. Ellie bertanya apakah dia pernah melakukan ini sebelumnya dan Riley mengatakan tidak karena dia sengaja menunggu untuk melakukannya pertama kali dengan Ellie sahabatnya. Mereka berdua pun membuat pose konyol bersama, kemudian melihat hasil tangkapan foto-foto itu dan Riley memberikan foto-foto itu kepada Ellie untuk disimpan. Sebelum mereka sampai ke tempat keajaiban berikutnya, Riley menyuruh Ellie untuk mendengarkan kira-kira tempat apa berikutnya. Saat mendengar ada suara, Ellie langsung berlari dan mereka tiba di tempat permainan game aksi. Semua permainan simulasi berjalan dengan lampu dan suara yang tentu saja sangat menarik perhatian anak-anak. Ellie mengatakan tempat itu adalah yang paling indah. Ellie sangat kagum tapi dia kesal saat semua permainan yang ada meminta koin. Namun Riley rupanya sudah mempersiapkan semuanya guys. Dan kemarin dia menghabiskan 1 jam hanya untuk merusak mesin koinnya. Dengan koin yang sudah mereka punya, Riley membawa Ellie ke permainan Mortal Kombat 2 dan mereka mulai bermain bersama. Ellie memilih Raiden dan Riley memilih Milena. Riley pun menang dan memamerkan kemenangannya pada Ellie. Saat mereka asyik bermain, di toko boneka tak jauh dari sana ada salah satu orang yang terinfeksi dan terbangun ketika mendengar suara Riley dan Ellie. Setelah beberapa permainan, Ellie akhirnya menang juga. Ellie berkata bahwa hari sudah larut dan dirinya harus segera kembali karena gak mau mendapatkan masalah lagi. Ellie berjanji akan menemui Riley lagi besok hari, tapi Riley menjawab dia akan memberi Ellie hadiah dan membuat Ellie terus berjalan di mall. Mereka pun berjalan melewati restoran taco dan masuk ke ruangan belakang. Ellie melihat barang-barang Riley di sana dan Riley mengatakan disinilah dia kebanyakan tinggal. Kemudian Riley mengeluarkan hadiah sebuah buku permainan berjudul No Pun Intended, volume 2. Ellie sekali lagi terkejut dan keduanya membacakan lelucon saling cekikikan. Saat Riley mengambil gilirannya, Ellie melihat sekeliling dan mengetahui bahwa Riley menyimpan banyak sekali granat. Riley mengaku bahwa dia yang membuatnya dan Ellie bertanya apakah dia menggunakannya untuk meledakkan tentara Fedra. Kemudian Ellie menarik kesimpulan bahwa Riley gak menemukan mall itu secara kebetulan karena dia memang ditempatkan di sana oleh kelompok Fireflies. Ellie pun pergi dalam keadaan marah pada sahabatnya itu. Riley mengejarnya dan memberitahu Ellie bahwa dia akan pergi. Fireflies akan mengirimkannya ke pos di Atlanta QZ. Riley bertanya apakah Ellie bisa bergabung agar mereka bisa pergi bersama. Tapi Marlene, wanita yang merekrut Riley sekaligus yang menyandra Ellie di episode sebelumnya yang kalau kalian ngikutin dari awal pasti tahulah. Marlene mengatakan Ellie gak bisa pergi ikut bersamanya. Riley pun mengungkapkan bahwa malam ini adalah malam terakhirnya di Boston. Ellie mencoba menerima semuanya dan berjalan mendekati Riley. Kemudian bertanya mengapa Riley membawanya ke sini. Riley mengatakan itu karena dia ingin bertemu dengannya. Ellie menjawab dan yang mana Riley mengatakan dia ingin mengucapkan selamat tinggal. Riley bilang, berat rasanya dan gak mudah bagiku untuk mengucapkan kata ini. Lalu Ellie menjawab, begitukah? Kau baru saja mengatakannya. Ellie pun balas mengucapkan selamat tinggal dan berjalan pergi sendirian. Ellie hampir sampai ke jalan mereka kembali, tapi dia berhenti sendiri dan memilih kembali. Kemudian Ellie mendengar teriakan dan Ellie mulai berlari ke arahnya, tapi dia mengetahui bahwa jeritan itu berasal dari toko Halloween. Di dalam, dia juga menemukan Riley yang mengatakan kejutan keajaiban kelima.
Riley mengatakan dia pikir Ellie akan menyukai yang terbaik ini, jadi dia menyimpannya untuk yang terakhir. Ellie masih kesal dan meminta buku hadiah dari Riley tadi kembali. Katanya sih buku ini akan ada ceritanya di episode berikutnya guys, tapi kita tunggu aja. Ellie lalu duduk di sebelah sahabatnya. Ellie menjelaskan perasaannya. Dia mengira Riley sudah mati, tapi kemudian dia kembali, memberinya malam yang luar biasa dan penuh keajaiban ini. Tapi sekarang dia akan pergi lagi, selamanya, untuk bergabung dengan kelompok Fireflies yang memiliki tujuan yang menurut Ellie bahkan Riley sendiri gak mengerti untuk apa. Riley mengatakan Ellie gak tahu segalanya. Dia gak tahu bagaimana rasanya memiliki keluarga baru dan menjadi bagian darinya, dimana selama ini Riley menginginkan itu, tapi di Fedra dia gak dapatkan itu. Dan tugas itu sangat penting bagi keluarga barunya, jadi dia akan melakukannya. Ellie mengatakan Riley juga penting baginya dan dirinya menjadi bagian keluarganya terlebih dahulu. Tapi Riley sangat yakin untuk pergi dan Ellie mencoba untuk menerimanya. Ellie mengatakan Riley adalah sahabatnya dan dia akan selalu merindukannya. Riley berkata jika malam belum berakhir dan Riley punya satu hal lagi. Riley melempar topeng serigala ke Ellie dan mengungkapkan bahwa dia sudah mencuri Walkman Ellie dari kamarnya tadi dan berjanji akan mengembalikannya nanti. Riley menyalakan musik dari Walkman itu dan menghubungkannya ke speaker. Riley memakai topeng badut dan Ellie memakai topeng serigala. Mereka berdua naik ke atas lemari kaca toko dan mulai menari bersama. Tapi Ellie perlahan mulai memperlambat dan melepas topengnya. Riley juga melepas topengnya dan Ellie memohon agar Riley jangan pergi. Akhirnya Riley setuju. Ellie lalu mencium Riley, lalu Ellie berkata, "Maaf." Tapi Riley berkata, "Untuk apa?" Keduanya pun mulai tersenyum dan tertawa. Mereka bahagia karena mereka masih memiliki satu sama lain. Ellie bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang, dan Riley berkata mereka akan mencari tahu. Tapi kemudian mereka mendengar suara berisik dan Riley langsung mengeluarkan senjatanya saat orang yang terinfeksi jamur zombie mengejar mereka berdua. Setelah berhasil mengalahkan manusia jamur, rupanya mereka sama-sama terinfeksi guys. Ellie mendapat cakaran di lengannya, sementara Riley digigit di tangannya. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Joel mulai menggigil di ruang bawah tanah. Ellie ternyata gak pergi meninggalkan Joel guys. Dia naik ke atas, mencari peralatan yang bisa dia gunakan untuk membantu Joel. Kita balik lagi nih, melanjutkan masa lalu Ellie, di mana Ellie seperti gak menerima kenyataan kalau mereka berdua tergigit dan akan terinfeksi jamur itu. Ellie menghancurkan peralatan di mall kemudian duduk di sebelah Riley. Riley berkata kalau mereka hanya punya dua pilihan, bundir atau terus menunggu jamur itu menggerogoti tubuh mereka. Entah itu 2 menit, 2 jam, 2 hari atau bahkan 2 minggu sekalipun. Mereka masih bisa menghabiskan waktu bersama. Riley mencoba untuk gak putus asa, tapi apalah daya. Cepat atau lambat, itu pasti akan terjadi juga. Semua orang akan mengalaminya, entah itu sekarang ataupun nanti. Saat Ellie bertanya apa pilihan ketiga, Riley meminta maaf dan keduanya duduk bersama lalu menangis. Kembali ke masa sekarang, Ellie melihat-lihat rumah dan menemukan jarum dan benang di laci. Dia berlari kembali ke Joel dan memegang tangannya. Sebelumnya, dia gak bisa menyelamatkan Riley. Dia gak bisa menyelamatkan Sam, tapi dia bisa menyelamatkan Joel. Ellie melihat lukanya dan mulai menjahitnya saat Joel memalingkan wajah karena kesakitan. Dia menemukan keluarga yang dibicarakan Riley dan sekarang dia akan berjuang untuk menyelamatkan keluarganya itu, yaitu Joel.